Lalu di dalam surat Al-Muzammil ayat 9 Allah berfirman, Rabbul masyriqi wal maghribi. Allah itu Rabb yang maha memelihara timur dan barat. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Fattakhizuhu wakila. Maka ambillah Dia Allah sebagai pelindung. Siapa yang akan mengambil Allah sebagai pelindung? Yaitu orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang paham tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, yang betul-betul menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan betul-betul hanya kepada Allah minta pertolongan, mereka-mereka inilah yang mengambil Allah sebagai pelindungnya. Kalau seseorang sudah mengambil Allah sebagai pelindungnya, karena Allah yang disembahnya, karena Allah yang dia tempat meminta pertolongan, maka dia tidak membutuhkan pelindung dan pertolongan lain. Karena Allah akan melindunginya. Sehingga orang-orang yang beriman, kemanapun dia pergi, cukup dia mengucapkan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kenapa seperti itu? Karena hanya Allah yang dia sembah. Dan karena kepada Allah dia minta pertolongan. Jadi tidak membutuhkan hal yang lain. Cukup ikhtiar dengan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Cukup berikhtiar dengan mengucapkan kalimat Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai. Cukup berikhtiar dengan a'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu kalau dia benar-benar menghayati dan mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu meresap di dalam batinnya, mengalir dalam peredaran darahnya, duduk di dalam pikiran dan perasaannya, teraplikasi di dalam perbuatannya. Maka dia tidak membutuhkan yang lain, cukup berikhtiar dengan mengucapkan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Karena apa? Allah yang dia sembah memerintahkan dia agar dia mengambil Allah sebagai pelindungnya. Begitu juga kalau kita membaca surat Al-Muluk ayat 29. Qul, katakan, huwa rahman, Allah itu maha pengasih. Amanna bihi, kami beriman dengannya. Wa alaihi tawakalna, dan atasnya Allah kami bertawakal. Jadi kalau Allah benar-benar yang kita sembah, maka kepada Allah pula lah kita bertawakal diri, kita memasrahkan diri kita.
Dan Allah lah yang akan memberikan pertolongan kalau terjadi sesuatu pada kita. Allah lah yang akan melindungi kita kalau ada sesuatu yang akan terjadi pada kita. Karena apa? Iyyaka na'budu. Hanya saja Engkau ya Allah yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya saja kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Maka Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan melindungi, karena kita sudah bertawakal diri kepadanya. Begitu juga di dalam surat Hud ayat 123. Fa'budhu wa tawakkal alaihi. Maka beribadahlah kepadanya Allah, wa tawakkal alaih, dan bertawakallah kepada Allah. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Rabbmu itu tidak pernah lalai amma ta'malun, terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kita sudah betul-betul menyembah Allah, betul-betul minta pertolongan kepada Allah, kemudian kita bertawakal kepada Allah, Allah tidak akan pernah lalai dari apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita butuh pertolongan, Allah akan tolong. Kalau kita butuh perlindungan, Allah akan lindungi. Jangan pernah ragu tentang hal itu. Kemudian para ulama mufassir menyimpulkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah problem solving. Problem solving itu artinya solusi, jalan keluar dari berbagai kesulitan-kesulitan hidup yang dialami oleh hamba-hambanya yang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya kalau seorang hamba itu banyak beribadah, maka hidupnya akan dipenuhi dengan pertolongan-pertolongan yang membuat dia menjadi mudah dalam menjalani kehidupannya itu. Jadi ada signifikansi, ada relevansi, ada hubungan yang jelas antara rajinnya seorang hamba beribadah dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Semakin rajin seorang hamba beribadah, maka semakin mudahlah jalan hidup yang akan ditempuhnya. Kebalikannya, semakin bermalas-malasan seorang hamba dalam beribadah, maka akan semakin banyak kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan akan lahir dalam realitas kehidupannya. Jadi itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mau banyak kemudahan dalam hidup ini, perbanyak ibadah. Perbaiki kualitas ibadah. Jaga ibadah itu betul-betul ikhlas karena Allah. Jaga ibadah itu agar benar-benar berorientasi kepada mencari ridha Allah.
maka berbagai macam kemudahan-kemudahan akan datang silih berganti menghiasi perjalanan realitas kehidupan kita. Jadi dalam sekali makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, karena dia inti rahasia dari Quran itu sendiri. Rahasia Quran ada di dalam Al-Fatihah, rahasia Al-Fatihah ada di dalam ayatnya yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan apa yang disampaikan oleh para ulama bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu merupakan problem solving, solusi, jalan keluar dari berbagai macam realitas kesulitan hidup yang dihadapi oleh seorang hamba, ini diperkuat atau didasarkan kepada hadis Nabi sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain Imam Al-Hakim. Hadis ini bersumber dari sahabat Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar mengatakan Nabi bersabda bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Ya bna Adam, wahai anak keturunan Adam, tafarraq li ibadati." Bersungguh-sungguhlah dalam beribadah kepadaku, kata Allah. Sepenuh hatilah kamu beribadah kepadaku, kata Allah. Maksimallah kamu dalam beribadah kepadaku, kata Allah. Amla qalbaka ghinan. Aku akan penuhi batinmu itu dengan kekayaan. Wa amla yadaika rizqan. Dan aku akan penuhi kedua tanganmu itu dengan rezeki. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh, kita serius, kita maksimal dalam beribadah kepada Allah, janji Allah di dalam hadis qudsi seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allah akan kayakan batin kita. Secara spiritualitas kita akan punya banyak kelebihan. Kemudian dalam kehidupan Allah akan penuhi kedua tangan kita ini dengan rezeki. Artinya betul-betul Allah akan berikan banyak kemudahan kepada kita kalau kita betul-betul beribadah kepada Allah. Makanya banyak-banyaklah beribadah. Dan betul-betullah ibadah itu kita tujukan kepada Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Hanya saja Engkau ya Allah yang kami sembah. Hanya saja Engkau ya Allah yang kami ibadahi. Kalau itu ada pada diri seorang hamba, maka dia sudah sampai pada kesempurnaan ketaatan yang akan mendatangkan berbagai macam kemudahan-kemudahan pada dirinya di dalam dia menjalani realitas kehidupannya. Dia akan menjadi lapang dada, dia akan menjadi penyabar, dia akan sangat santun, tapi dia juga kaya. Dia juga terhindar dari persoalan-persoalan hidup yang rumit. Oleh karenanya, dengan kita memahami penafsiran dari ayat kelima surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu,
marilah kita bersama-sama untuk menjaga dan terus meningkatkan semangat ibadah kita kepada Allah. Jangan bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah. Beribadahlah yang banyak, zikir yang banyak, baca Quran yang banyak, berselawat yang banyak, meratib yang banyak, sholat sunat yang banyak, puasa sunat yang banyak, berbuat baik yang banyak. Karena itu semua kalau diniatkan karena Allah untuk mencari ridha Allah, dia merupakan ibadah seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan pada saat itulah Allah akan mendatangkan berbagai macam kemudahan di dalam kehidupan para hambanya. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampunan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.